Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Awalan, hayya nashkuru syukran katsiran illallahi ta'ala alladzi qad ata'na nikmatan wa hidayatan hatta nastati'a an nahtafil fi hadzal zamanil mubarak. Tsaniyan, salatan wa salaman daimaini mutalajimaini ala habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nasa minaz zulumati ilan nur wa kadzalika ila siratil mustaqim. Perkenalkan, nama saya Irma Herrawati Ahmad, mahasiswi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam semester 1 dari kelas 1A. Saya akan menjelaskan tentang 4 macam dosa besar untuk memenuhi mata kuliah hadis. Berikut adalah penjelasan hadis tentang 4 macam dosa besar. Apa sih dosa besar itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dosa memiliki arti suatu perbuatan yang melanggar hukum Tuhan dan agama, sedangkan besar mempunyai arti suatu ukuran, tinggi, banyak, maupun berat. Namun, jika kedua kata ini dibentuk menjadi suatu kalimat, dosa besar berarti suatu perbuatan yang sangat melanggar hukum Tuhan atau agama yang berkaitan dengan hal yang berat atau besar. Nabi SAW bersabda, hadis Anas radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kabair qala al isyraku billah wa uququ waddin wa qatlun nafsi wa syahadatu zauri. Rawahu Bukhari. Hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kabair, dosa-dosa besar. Maka beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh orang, dan bersumpah palsu. Sahih Bukhari. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang syirik dan durhaka kepada orang tua, beliau dalam keadaan bersandar. Namun, kemudian duduk untuk mengisyaratkan bahwa betapa pentingnya masalah yang akan dibahasnya itu, yaitu tentang kesaksian palsu. Beliau terus mengulanginya berulang-ulang, hingga para sahabat berkata, semoga Rasulullah segera diam. Dalam penjelasan hadis di atas, dikatakan bahwa terdapat 4 macam dosa besar, yaitu berbuat syirik, durhaka kepada orang tua, membunuh, dan sumpah palsu. Yang pertama itu ada berbuat syirik. Syirik adalah suatu perbuatan yang menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya dalam rububiyah maupun uluhiyah. Syirik ada 2 macam, yaitu syirik asghar atau syirik kecil dan syirik akbar atau syirik besar. Syirik akbar yaitu syirik yang memalingkan ibadah kepercayaan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik akbar adalah syirik yang dapat memurtadkan pelakunya dari agama Islam dan dapat kekal di dalam neraka jahanam bila sebelum meninggal ia belum bertaubat. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari syirik akbar. Yang pertama, syirik doa, yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 65, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada syirik niat, keinginan, dan tujuan, yaitu syirik yang menunjukkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15-16. Yang ketiga itu ada syirik ketaatan, yaitu mentaati suatu peraturan atau hukum kepada selain ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai rob-rob selain Allah, dan juga mereka menjadikan Rob Al-Masih putra Maryam
Padahal mereka hanya disuruh beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Yang keempat itu ada syirik mahabbah atau syirik cinta, yaitu menyamakan atau melebihi rasa kecintaannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah, dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka semua menyesal. Selanjutnya itu ada syirik asghar, yaitu syirik yang tidak menyebabkan pelakunya murtad dari Islam, tetapi syirik ini bisa mengurangi ketauhidan dan juga merupakan jalan menuju syirik besar. Syirik asghar terbagi menjadi dua, ada yang zahir atau nyata dan ada yang khafi atau tersembunyi. Contoh dari syirik nyata ialah semisal dalam perkataan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik. Sedangkan syirik tersembunyi, contohnya itu ketika kita beribadah, kita melakukan kebaikan, kita ingin dipuji atau dilihat oleh orang lain. Nah, hal tersebut juga biasa disebut dengan riya. Yang kedua, ada durhaka terhadap orang tua. Islam sangat melarang kita untuk berbuat durhaka kepada orang tua. Kita harus senantiasa berbakti dan menghormati orang tua, karena orang tualah yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Tanpa orang tua, mungkin setiap dari masing-masing kita tidak akan menjadi apa-apa, karena pada ridho orang tualah kehidupan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Rasulullah SAW, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, adapun macam-macam contoh durhaka terhadap orang tua, diantaranya yang pertama ada berkata kasar atau keras kepada orang tua. Yang kedua, membuat hati orang tua bersedih. Yang ketiga, memasang wajah yang masam dan cemberut. Yang keempat, tidak menghormati atau sering membantah orang tua. Karena orang tua sangat berjasa di hidup kita, maka dari itu kita sebagai anak harus senantiasa berbakti dan menjadi anak yang soleh. Karena doa anak yang soleh bisa menjadi amal jariyah bagi orang tua kita yang sudah meninggal. Selanjutnya itu ada membunuh orang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, membunuh adalah suatu tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang dengan atau tanpa menggunakan senjata tajam. Dalam Islam, membunuh sangat dilarang, kecuali membunuh jiwa yang dihalalkan, contohnya kafir harbi. Pelaku pembunuhan harus dikenakan hukum atau kisos, dibunuh kembali. Kecuali jika mendapatkan maaf dari keluarga korban, pelaku hanya perlu membayar diat atau denda yang sudah disepakati dan sesuai dengan ajaran Islam. Pembunuhan itu ada 3 macam. Yang pertama, pembunuhan disengaja, pembunuhan yang telah direncanakan dan memiliki motif atau tujuan tertentu. Yang kedua, ada pembunuhan tidak disengaja, yaitu pembunuhan yang terjadi karena kesalahan atau kekeliruan dan tidak memiliki motif atau tujuan. Yang ketiga, ada pembunuhan seperti disengaja. Pembunuhan ini biasanya dilakukan menggunakan alat yang tidak tajam ataupun ada unsur ketidaksengajaan. Contohnya itu ketika kita bermain-main dengan cambuk, namun yang mencambuk terlalu keras hingga yang dicambuk meninggal. Yang keempat, ada bersaksi atau bersumpah palsu. Bersaksi atau bersumpah palsu sangat dilarang dalam agama Islam. Bisa dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin betapa seriusnya Rasulullah SAW dalam menjelaskan tentang hal ini. Seorang saksi haruslah memberikan keterangan sesuai dengan kejadian yang terjadi, karena jika terjadi saksi palsu di persidangan akan sangat menentukan nasib terdakwa. Memberikan saksi palsu tak hanya dilarang dalam agama Islam, tetapi juga sudah diatur oleh negara dalam KUHP pasal 242 ayat 1. Seseorang yang bersaksi palsu dengan lisan maupun tulisan dapat diancam hukum pidana selama 7 tahun. Nah, jika di dunia saja sudah terkena ancaman, apalagi di akhirat.
akan mendapat hukuman dan siksa yang lebih berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang hadis 4 macam dosa besar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwallahi wal inayah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.